Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Service di channel Bara Alfali, tempat belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan cara memperbaiki dinamo pencuci ya, dinamo pencuci mesin cuci yang seret. Langkahnya apa saja dan apa aja yang perlu dicek. Teman-teman perhatiin aja video saya, jangan di skip. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya, biar semakin banyak yang bisa belajar ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat, nggak kelihatan ya, mungkin ini akan saya lepas dulu. Nah, cara ngelepasnya apa teman-teman? Dilepas saja semua bautnya. Nah, terus ini ya, baut di sini juga dilepas, baut di bawah-bawah ini, di dalam ini dilepasin semua. Sesudah itu teman-teman tinggal, nah ini juga nih, sorry, untuk itu, terus kabelnya juga dikendorin. Terus selang ini ya, biasanya yang bikin nyangkut juga selang pembuangan ini dikeluarin dulu dari kedudukannya ya. Nah, ini saya akan membagikan cara mengetes dinamo mesin cuci juga ya teman-teman. Jadi kalau pencucinya seret itu teman-teman bisa cek dulu gearboxnya. Kalau gearboxnya lancar, gearbox itu yang mana sih? Yang itu loh, yang tatak atau tempat panbel yang di bawah tempat nyucinya ya teman-teman, yang ada kayak rodanya itu gearbox namanya ya. Nah, kalau gearboxnya itu normal, itu berarti teman-teman lihat di dinamonya ya, apakah dinamonya seret. Kalau di tempat saya ini seret ya teman-teman ya, yang saya kerjakan ini seret. Tapi kalau dinamonya mati total, saya juga udah membagikan video di video sebelumnya untuk memperbaikinya atau mengeceknya ya. Bisa teman-teman klik di kanan atas ini kalau dinamonya mati total, gimana cara memperbaikinya juga. Nah, oke. Nanti juga akan saya bagikan juga caranya. Saya kasih tahu juga waktu saya udah bongkar dinamonya nanti gimana cara memperbaikinya ya. Oke, di sini kita langsung lepas saja dinamonya ya teman-teman. Nah, ini dia penampakan dinamonya, udah saya bawa pulang ke rumah ya, dari rumah pelanggan, karena saya akan membuka untuk klem-klemannya. Nah, ini sudah bisa teman-teman lihat ya, diputar pakai tangan juga susah. Jadi kendalanya udah seret banget ya. Nah, kalau teman-teman menghadapi yang seperti ini ciri-cirinya apa sih kalau dinamo seret itu? Ada suara dengungan ya. Jadi kalau dihidupkan pencucinya dia cuman teng gitu aja ya. Mati sebentar bunyi lagi teng. Nah, itu bisa cek di bagian ini ya, bagian dinamonya. Yang paling penting kita siapkan kapasitor, atau teman-teman bisa pakai kapasitor bekas dia. Nah, kalau teman-teman bisa juga itu nyebab dari kapasitornya juga dengung, itu bisa teman-teman cek kapasitornya ya. Kalau yang nggak ada multitester ataupun ini, teman-teman bisa cek ya, ini yang 8 mikro sama 4 mikro, kita pakai yang 8 mikro. Ngeceknya kayak gini. Ini kan, nah kita masukin nih kabel ke sini, kabel kapasitornya kita adu. Kalau masih ada suara percikannya, berarti kapasitor teman-teman nggak ada kendala. Itu paling simpel ya teman-teman, cara paling mudah juga bisa dilakukan sama teman-teman di rumah ya. Itu cara ngecek kapasitornya, gampang banget kok. Oke, di sini kita pakai yang C2 ya, 8 mikro. Kita akan pakai nanti. Nah, sekarang kita langsung bongkar aja dinamonya teman-teman.
Cara bukanya cukup mudah ya teman-teman, perhatikan ada klem-kleman ini ya, ini jadi ini klem-klemannya ada 4 ya teman-teman ya. Nah di situ kalau ada gerinda, nanti saya contohin kalau mau buka pakai gerinda seperti apa, kalau kita nggak ada gerinda bukanya seperti apa ya. Nah oke, kita buka dulu kalau kita tidak punya gerinda ya teman-teman ya. Kita buka klem-kleman yang 4 ini kalau kita tidak ada gerinda. Seperti apa caranya dan apa aja yang perlu disiapin. Nah yang pertama paku ya, paku sama petik kalau orang Jawa itu, atau palu ya teman-teman. Nah di sini juga harus pakai tang, jangan pakai tangan. Pakai tangan jempol sampean nanti kepalu sakit. Nah di sini terus aja kita gini, ini palu terus pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Kalau emang nggak ada gerinda ya, mau nggak mau kita harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Pelan-pelan, pastiin jangan juga sampai kena pukul di itu ya, yang besi yang ini di dinamonya. Terus aja teman-teman pukul aja nih, terus pelan-pelan sampai benar-benar masuk ke dalam ya klem-klemannya. Nah seperti ini. Nah ini bisa teman-teman lihat klem-klemannya sudah lepas ya. Jadi ya emang perlu tenaga ekstra kalau memang kita tidak ada gerinda ya. Ini saya contohin satu kali lagi ya teman-teman, caranya cukup mudah. Nah dipalu aja itu kayak gitu terus sampai dia bener-bener lepas. Oke. Dan satu lagi ya, harus ada tatakannya ya teman-teman ya. Nah ini udah, ini kalau udah mulai masuk ya harus ada tatakannya ya. Nah ini udah kebuka 2. Nah seperti itulah kira-kira contoh kalau kita tidak ada gerinda. Kalau teman-teman yang ada gerinda lebih mudah lagi ya teman-teman ya. Nah seperti inilah contoh kalau kita pakai gerinda ya. Tinggal teman-teman colokin gerindanya ya. Masa nyolokin juga dikasih tahu ya. Nah ini udah tinggal di gerinda aja, cuman yang atas ya teman-teman. Kalau yang bawah takutnya nanti kena di yang pinggiran ini, pinggiran tutupnya malah jelek jadinya. Ini teman-teman gerinda aja bagian ini, cuman nanti juga harus kita pukul juga, cuman kita mukulnya nggak butuh tenaga kayak yang nggak di gerinda tadi ya. Nah oke, di gerinda atasnya sampai bener-bener tipis lah ya, sampai bener-bener tipis, deket, udah deket banget sama ininya tutupnya yang bawah itu. Jika udah di gerinda kita tinggal malu juga ya teman-teman, kita tinggal malu kayak yang tadi ya, kita palu seperti yang tadi itu. Nah ini pakunya. Nah ini sama pakai paku, pakai palu juga ya. Sebentar, ini masih kurang bersih atau kurang rapih, di pinggirannya masih ada yang tebel. Jadi ini kita nggak merluin banyak tenaga nih kalau ada gerinda ya. Tinggal kita gerinda, dipukul sedikit pasti langsung lepas teman-teman. Beda kalau kita tadi nggak ada gerinda, itu udah perlu tenaga ekstra ya. Oke, langsung kita di pelepasan aja ya teman-teman. Ini udah ada contoh pakai gerinda seperti apa, nggak pakai gerinda seperti apa ya. Nah ini posisi sudah terlepas semuanya ya teman-teman, sudah terlepas semuanya, tinggal kita tarik aja teman-teman. Tarik pelan-pelan ya, jangan sampai kena gulungannya. Dan ternyata yang seret ya bagian depan, rata-rata yang seret itu bagian depan ya. Nah di sini saya akan mencontohkan andai kata mesin ini mati total ya. Ini mesinnya sih nggak mati total, cara ngetesnya juga seperti apa gitu. Saya kasih cara ngetes kalau seret cuman berdengung ya. Itu teman-teman ngetesnya cukup mudah, apakah ini gulungan ini masih normal atau tidak. Itu cukup mudah teman-teman. Simak terus videonya gimana cara ngetesnya.
atau gimana caranya memperbaiki ketika mati total ya. Di sini saya nggak bikin video sendiri-sendiri, saya langsungin aja jadi satu ya masalah pencuci ini. Jadi biar teman-teman paham, oh kalau mati total seperti ini, kalau ngetesnya ini masih normal apa enggak ya seperti ini. Jadi teman-teman simak aja videonya biar bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya, like, komennya ya, dan di share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak nih teman-teman kita yang bisa memperbaiki mesin cucinya ya. Karena kadang kan kalau yang di desa ataupun di jauh-jauh dari tukang servis kayak gitu juga bingung ya mau diapain ini mesin cuci gitu. Nah, caranya cukup mudah sebenarnya teman-teman. Jadi kalau posisi udah dibongkar, kita ngetesnya cukup seperti ini ya teman-teman. Tadi kan ada gambar data wiringnya ya. Nah, teman-teman tinggal cukup siapin kabel aja nih, siapin kabel sama kapasitor, atau teman-teman bisa pakai kapasitor punya dia dulu ya, dibokak dulu. Kalau nggak ada ini kan, nggak ada apa namanya kapasitor yang lain, teman-teman bisa aja lepas dulu kapasitor punya dia, potong aja batas jadi di sambungan kabelnya ya, jangan dilepas, dipotong potong gitu aja, nanti kan kita nyambungnya gampang ya karena sesuai warna gitu aja intinya. Nah, seperti apa cara ngetesnya? Teman-teman cukup simak video saya ini ya. Ini kan tadi di data wiringnya nih, di gambar ini wiring ini. Ini yang hitam arus langsung, tuh nggak kelihatan ya. Yang kuning, nah ini yang kuning ini ke kapasitor ya. Nah, ngetesnya seperti ini teman-teman. Kita siapin dulu kapasitornya. Mana tadi kapasitorku tadi? Nah ini. Nah ini teman-teman pakai yang 8 mikro tadi ya, pakai yang ukuran gede ya teman-teman ya. Jangan kan di situ ada 2, 8 sama 4. Kita pakai yang 8 karena ini pencuci ya. Oke, kita sambungin dulu kapasitornya ke kuning sama kuning ya. Kebetulan ya kita nggak bisa matokin di sini ya, jadi teman-teman harus cek kapasitornya di situ warna apa gitu, teman-teman samain aja gitu. Nah, ini yang satu ini arus langsung ya, atau kabel dari colokan itu ke kabel warna hitam ya, hitam. Ini yang dari colokan, kabel warna hitam. Oke, yang satu lagi bebas, tempelin di yang ada kapasitornya, mau yang sebelah kanan kayak yang sebelah kiri bebas karena sama aja ya. Nah, selesai kayak gini, tinggal kita siapin. Sebentar saya pasin dulu kamera. Motornya siapa ini? Nah, saya pasin dulu kamera biar teman-teman bisa ngelihat seperti apa ya. Ini cara ngetes kalau udah nggak ada ininya ya. Nah, ini teman-teman cukup taruh ini di tengah-tengah, obeng ya, obeng di tengah-tengah, dan kita colokin aja nih. Nah, kalau ketarik seperti itu nih, ketarik seperti itu berarti itu normal ya, gulungannya tidak ada kendala. Oke, gulungan teman-teman aman di situ ya. Nah, ini karena gulungannya aman. Kalau nggak ada tarikan berarti gulungan teman-teman mati. Buka aja yang ini ada fuse-nya ini ya, yang warna yang kayak besi ini, itu fuse-nya bisa dilangsungin atau disambungin. Oke ya. Kalau nggak ada, kalau emang nggak ada fuse-nya, teman-teman bisa dibongkar di sini dan dicari putusnya di mana ya. Kalau memang mau videonya ada di channel saya, sudah saya bagikan juga cara memperbaiki dinamo mati total ya, dinamo mesin. Kebetulan yang itu pengering, cuman sama aja caranya. Ini videonya di kanan atas. Oke teman-teman. Nah, karena di sini gulungannya tidak ada kendala,
berarti kita tinggal membersihkan aja ya, membersihkan yang seret tadi ya teman-teman ya. Oke, kita tinggal bersihin yang seret tadi. Seperti apa cara membersihkannya? Cukup mudah. Pertama kita bersihkan dulu nih as-asnya ya. As-asnya kita bersihin dulu. Terus sudah asnya gini ya teman-teman, jadi sekalian kan ini yang seret atasnya, cuman yang berbawahnya juga sekalian kita bersihin. Dan saya saranin itu untuk pakai minyak Singer ya, atau minyak mesin jahit yang harganya cukup murah, Rp10.000 mungkin. Di sini sih 7.000, kalau di tempat teman ya mungkin sekitar segitulah ya. Nah, kita bersihin semuanya, samping-samping ini ya, di dalam-dalamnya juga kita bersihin nanti. Supaya apa? Jadi supaya kita sekali kerja awet dan tahan lama teman-teman. Jangan nggak dibersihin yang lainnya, yang dibersihin cuman yang macetnya tok atau yang macetnya doang. Dipakai seminggu 2 minggu, yang atas masih oke, ganti yang bawahnya macet, namanya podo wae ngapusi ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang macet itu kan bagian ini ya. Kita minyakin kayak gini teman-teman. Ingat, jangan dipaksa, apalagi dipalu lah. Biasanya kadang orang-orang yang nggak sabaran dipalu ya. Itu cukup kita kasih minyak, tarik maju pelan-pelan, tarik mundur pelan-pelan, jangan dipaksa. Kita minyakin dari dalam kalau udah ada jaraknya gitu. Jenenge kerja, namanya kerja itu teman-teman, jangan memaksakan ya. Yang belum mau keluar jangan dipaksain buat keluar ya. Nah, kita gini aja, kerja pelan-pelan, santai, yang penting hasilnya oke ya teman-teman ya. Nah, di sini kan lama-lama dia juga kelihatan jaraknya. Nah, udah kelihatan. Terus kalau memang masih seret, dikasih minyak lagi, gitu aja terus. Nanti juga bakal, nah nih udah kelihatan kan, nah keluar masuk, oke. Mantul ya. Cuman simpel sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman tahu caranya, terus teman-teman pengen nyoba buka sendiri, itu nggak susah kok. Yang penting satu, ada kemauan dan mau belajar, gitu aja teman-teman. Nah, ini udah selesai. Terus kita tinggal puterin dulu kayak gini biar karat yang di dalam itu kegesek, sama-sama karat di dalam itu biar kegesek dulu gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman ada apa namanya ya, amplas yang halus ya, boleh diamplas. Ingat, yang paling halus, jangan yang kasar. Kalau yang kasar jangan, malah baret semua nanti. Nah, di sini seperti biasa kita bersihin untuk pinggir-pinggirnya ini, terus ini juga di dalam-dalamnya ya, di dalam bosingnya itu cukup pakai kain, kita masukin pakai obeng atau pakai kunci. Kalau saya pakai kunci T karena gede ya. Nah, kita masukin kayak gini. Sebenarnya gampang kan ya, cuman kadang orang nggak mau belajar dan nggak mau repot gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau memang kita uangnya mencukupin untuk manggil tukang servis, ya nggak apa-apa gitu. Oh iya, sama satu lagi, kadang ada orang yang udah tahu nih, oh ini macet, ngerjainnya cuman dilap-lap doang. Udah gitu manggil tukang servis, ngomongnya penak, lah mas cuman dilap doang kok mahal. Ya itu tukang servis itu ya, apalagi kan itu namanya jasa ya teman-teman. Ini saya kasih tahu buat teman-teman. Namanya jasa. Kalau saya pribadi itu ya, jasa itu kan nggak bisa dinilai harga ya. Dia mau minta berapapun ya nggak apa-apa, karena itu jasa dia. Kecuali kalau mahal-mahal banget ya itu kurang ajar namanya. Kalau saya ya mikirnya kayak gitu. Sama lah kayak kita ke dokter. Dokter mau ngomong 100.000, 200.000, 500.000,
ya itu udah hadiah karena dia punya jasa dan ilmunya gitu ya teman-teman ya. Kadang kan ada orang, aduh mas cuman gini doang kok mahal segini. Ya kalau cuman gini doang sampean ngapa manggil tukang servis, intinya gitu ya teman-teman. Kalau memang sampean mau nggak modal ya dibongkar sendiri. Nah gitu ya teman-teman. Kalau kita udah manggil ya udah resiko kita. Kalau dianya bohong nih, kan buat tukang servis juga, karena saya tukang servis juga, kadang tukang servis yang nggak tanggung jawab ya teman-teman. Teman-teman ketok aja kepalanya. Nah oke, kita balik lagi ke dinamonya ya teman-teman. Cuman sebelum kita balik lagi ke dinamonya ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kunjungi profil saya untuk lihat video selanjutnya. Nah di sini kita tinggal pasang kok, tinggal kita pasang dan kita tes ya teman-teman ya. Oh iya satu lagi teman-teman, karena tadi klem-klemannya udah kita palu ya, teman-teman harus siapin nanti apa namanya, baut ya, harus siapin baut. Nah ini kita pasang, nah seperti ini harus pas ya teman-teman ya, kalau nggak pas ya bahaya. Nah ini kita masukin pelan-pelan, hati-hati jangan sampai kena di gulungannya. Nah jangan sampai kena gulungannya. Nah di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah ini juga dites kocak apa enggak. Kalau enggak kocak berarti bosingnya aman, kalau kocak ya ganti bosingnya ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita pasang jangan lupa diminyakin, pakai minyak singer, jangan pakai minyak sayur karena ini bukan ikan ya. Kadang ada orang pakai minyak sayur seminggu 2 minggu macet, bingung ya, kan namanya minyak sayur teman-teman. Kalau dipakai buat ini ngerak dia, apalagi oli bekas ataupun oli, pokoknya lebih bagus itu, paling bagus pakai singer ini, karena kan itu di sampingnya juga ada kayak kapas atau busanya, yaitu tempat buat pelumas itu ya. Nah di sini kita pasin, kalau udah pas tinggal kita pasang baut ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa pakai baut 8 yang panjang, tapi ya nih yang panjang, cuman ini kayaknya juga kepanjangan. Jadi teman-teman pakai baut 8 ya. Nah ini kalau seret itu teman-teman sesudah dibaut nih, kadang orang bingung kok seret, ya udah ketok gini nih, kanan kiri depan belakang. Nah lihat, nah kan nggak seret. Kadang itu orang nggak tahu ya, sudah dibaut kok malah seret, nggak mau muter, itu karena belum sinkron ya teman-teman ya. Jadi diketok itu tadi kanan kiri depan belakang. Nah saya akan pasang dulu untuk apa ya, atau saya pasang dulu apa dites dulu enaknya ya. Saya tak pikir aku mau ngetes dulu apa tak pasang ininya ya. Cuman sesambil kita mikir nih teman-teman, sekali lagi di share sebanyak-banyaknya, di like, dan yang paling penting ya, paling penting subscribe-nya nih, biar saya semakin semangat ya teman-teman buat bagiin tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Nah ini saya tes dulu aja deh, saya tes dulu seperti biasa ya, seperti tadi ya ngetesnya. Yang hitam kita, ini mesin cuci saya merek Aqua tadi yang saya perbaikin ya. Jadi kalau untuk merek yang lainnya cara kerjanya sama, cuman mungkin beda di warna kabelnya ya. Oke, di sini ya kita sambungin untuk kabel-kabel kapasitor, terus kabel colokannya juga. Apakah dia masih normal ya teman-teman ya. Sebenarnya kayak gini tuh kalau kita ada kemauan itu nggak sulit ataupun nggak ini kok, nggak repot kok gitu loh. Ya paling butuh tenaga ekstra gitu aja lah. Saya cari ini dulu, cari lakban dulu sebentar. Nah ini kita pasangin lakban ya, biar teman-teman juga bisa lihat. Oke,
Di sini video juga lengkap ya, nggak saya skip, nggak saya iniin ya. Mungkin saya potong untuk beberapa kayak ngelepas baut gitu aja. Nah oke, sesudah itu coba kita colok. Bismillah. Nah itu kelihatan ya teman-teman ya, itu kelihatan ya puterannya mantul ya. Ini sebenarnya kencang banget, cuman karena di video kok kayaknya pelan gitu, padahal ini kencang banget loh teman-teman. Oke, sekian aja nih video dari saya, cara memperbaiki dinamo mesin cuci ya teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau bermanfaat di-share sebanyak-banyaknya biar banyak yang bisa memperbaiki sendiri di rumah. Oke, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, komennya kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya yang udah subscribe ya. Semoga dipermudah rezekinya, diperlancar jalan usahanya ya teman-teman ya. Oke, sekian video dari saya udah salah ngomong. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.